Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Afrian dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, kelas reguler A semester 1. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang pelajaran atau materi yang sudah dipelajari tadi pagi tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Jadi terlebih dahulu saya merincikan daripada landasan pendidikan. Jadi landasan pendidikan ada beberapa macam. Yang pertama, landasan religius. Jadi landasan religius yang bersumber dari ajaran agama. Jadi menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian yang kedua, landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya. Kemudian yang ketiga, landasan sosiologi. Pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan dirinya. Kemudian selanjutnya yang keempat, landasan kultural. Landasan kultural yaitu landasan berkebudayaan dan pendidikan mempunyai kebudayaan, maksud kami, dan pendidikan itu mempunyai hubungan dan timbal balik, sebab kebudayaan diwariskan dan dikembangkan melalui dengan jalan pendidikan. Kemudian yang kelima, landasan psikologis, yaitu landasan yang memahami atau pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Kemudian yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta iptek ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Sebab kenapa? Pendidikan sangat berpengaruh dalam pewarisan dan pengembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian yang ketujuh, landasan yuridis itu ada beberapa, yakni yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar. Jadi contohnya landasan religius yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke asas-asas pendidikan. Jadi asas pendidikan itu ada 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani ini merupakan inti dari sistem among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andos RMP Sostro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo dan Ing Madya Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo, artinya jika di depan memberikan contoh. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, maksudnya jika di tengah-tengah memberikan dukungan dan semangat. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, jika di belakang memberikan dorongan. Kemudian asas yang kedua, yakni asas belajar sepanjang hayat. Jadi asas belajar sepanjang hayat atau dikenal lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan kesinambungan antara keterkaitan persekolahan dan keterkaitan kehidupan peserta didik di masa depan. Kemudian dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Kemudian asas ketiga atau asas yang terakhir, yakni
asas kemandirian dalam belajar. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian ini dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Jadi salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian pelajar, jadi peserta didik itu bisa belajar secara aktif. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.